Tiap hari mikirin daftar belanja kebutuhan anak. Butuh referensi parenting? Atau ingin jadi ibu yang lebih produktif? Jangan khawatir, kini ada Orami. Kamu bisa belanja kebutuhan ibu dan bayi, lengkap dari brand resmi dengan beragam promo menarik. Baca juga puluhan ribu artikel dan tips, mulai dari parenting, rumah tangga, hiburan, hingga gaya hidup. Kamu pun bisa bertemu dan belajar bersama ribuan ibu di seluruh Indonesia lewat support group yang sesuai kebutuhanmu. Nggak cuman itu, melalui program Ibu Sibuk, kamu bisa jadi ibu yang lebih produktif, bahkan bisa dapat penghasilan tambahan dengan promosikan produk favoritmu ke komunitas sekitar. Ada juga Baby Name Finder untuk inspirasi nama calon buah hati, dan Growth Tracker untuk memantau tumbuh kembang anak kamu. Orami, semua untuk si kecil. Hai, selamat malam Mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Mams. Jumpa dengan saya Tania Ermilia. Saya akan memandu acara pada malam hari ini. Boleh beri tepuk tangan virtualnya untuk menyemangati kita yang sudah berjumpa di malam hari ini di Orami Playdate Festival yang merupakan sebuah event virtual di mana para moms bisa mengunjungi 4 area utama, yakni shopping area, parenting classroom, ada juga fun stage dan juga community lounge. Masing-masing ini punya sesi-sesi yang berbeda. Misalnya nih, shopping untuk belanja, parenting classroom untuk ikut talk show dengan para ahli, ada juga fun stage untuk join aktivitas bersama anak-anak, dan juga community lounge untuk bergabung dengan berbagai komunitas moms di sini. Dan kalau ngomongin soal event ini, sampai kapan sih? Sampai tanggal 16 April 2022, dan ini dimulainya dari 16 Maret kemarin, Mam. Jadi waktu menemani Anda ini 1 bulan lamanya. Baik banget ya Orami. Karena memang Orami ini sendiri adalah parenting super app pertama di Indonesia, Mams, dengan beragam fitur menarik yang dibuat khusus spesial untuk kebutuhan orang tua Indonesia. Mulai dari belanja kebutuhan ibu dan anak, baca artikel parenting, ikut kelas dan juga komunitas parenting, bisa memantau pertumbuhan anak, hingga ini mengajak para moms untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Wow, kita para moms sudah kalau dengar penghasilan tambahan, wah gimana tuh caranya? Nah, ini dengan menjadi momfluencer di Ibu Sibuk. Jadi semuanya lengkap ada pada aplikasi Orami. Nih, seperti ini nih. Ya, moms. Kita masuk ke Orami. Oke, klik. Nah, kelihatan nih ya kalau saya emang lagi ngelihat yang namanya area shopping. Jadi saya lagi lihat belanja nih, tuh ketahuan kan tadi diskon-diskonnya. Jadi ada promo spesial juga nih, Mams ya. Kalau misalnya Mams mau masuk lagi, nah ini bisa kelihatan nih. Tuh, tinggal klik aja karena kita ada di Orami Playdate Festival. Wow, seru-seru, keren-keren. Banyak promonya juga, Mams, karena Orami semua untuk si kecil. Tunggu apa lagi, langsung saja download aplikasi Orami di Google Store dan juga Play Store, Mam. Dan saya ingetin juga untuk follow sosial media Orami. Di Instagram ada @oramiparenting, @orami.circle, @orami_id, dan juga @orami_promo. TikTok juga ada di orami_id, dan YouTube-nya Orami Entertainment. Hari ini, Mam, spesial sekali. Kita akan bersama-sama menyimak ya seputar waspada membentak dapat merusak kesehatan mental anak bersama Mam Samantha Elsner. Dan spesialnya lagi, ini para moms di ujung acara nanti ada voucher belanja untuk moms di Orami ini. Jadi kita akan pilih 5 orang moms yang terpilih yang menjawab kuis dengan benar
Dan sebelum kita memasuki acara inti, saya mau menginfokan untuk para mom semuanya, pastikan device Anda terkoneksi dengan sinyal internet yang baik, gunakan komputer atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Nah, apabila mom sekarang menggunakan ponsel, it's okay. Mom tinggal atur ponsel Anda dalam mode landscape dengan mengaktifkan fungsi putar atau auto rotate ya. Kalau memang Mams merasa sangat memerlukan headset gitu ya atau earphone, boleh supaya narasumber suaranya gitu dapat terdengar dengan jelas. Oke. Dan pastinya untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, panitia akan mengaktifkan mode mute peserta saat sesi narasumber. Tapi kalau Mams mau mengaktifkan kameranya, kami persilakan dengan senang hati ya. Oke, langsung aja kita kenalan dulu yuk. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Mom Samantha Elsner MPSI, Psikolog Child and Family Psychology. Selamat malam, Mom Samantha. Selamat malam, Mom Tania. Apa kabar nih? Selamat malam juga Alhamdulillah untuk baik. Mom semuanya. Seneng banget nih ya kalau ngomongin soal pembahasan kita hari ini. Pembahasannya kan tentang kesehatan mental anak ya, Mom Samantha. Betul, betul banget nih topik yang lagi anget-angetnya banget nih. Iya, bikin deg-degan para moms ya, kayaknya selama ini aku salah nggak ya? Kayak gitu ya moms ya. Oke, sebelum memulai acara kita pada hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya Mom Samantha, bersama dengan para moms yang sudah ikutan hari ini. Boleh untuk mengaktifkan kamera, saya persilahkan. Oke, wow sudah banyak nih, kayaknya nggak cuman moms aja ya. Ada yang sama suaminya, ada yang sama anaknya, seru banget. Sudah Kompak siap, semua. Mams? Oke, nggak apa-apa kalau memang nggak bisa di-on-kan kameranya. It's okay. Yuk, kita pose dulu, hitungan dari saya ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir boleh gaya bebas ya, Mams. 1, 2, 3. Oke, thank you, Mams, yang sudah mengaktifkan kameranya. Boleh diaktifin terus sampai nanti ya, kita dengan senang hati. Oke, sesuai dengan tema kita malam hari ini, waspada membentak dapat merusak kesehatan mental anak. Wah, saya bacanya aja udah, aduh, selama ini aku bentak nggak ya? Selama ini aku benar nggak ya? Sebenarnya cuman mau mengingatkan apakah jadi membentak nantinya. Ini memang jadi sebuah topik yang menarik ya Mam Samantha, karena kesehatan mental menjadi sebuah hal yang memang tidak boleh terlewatkan. Betul ya Mam Samantha ya? Benar, benar. Apalagi anak-anak generasi alfa nih. Anak-anak generasi alfa tuh konstruksi otaknya agak berbeda dibandingkan generasi yang sebelumnya. Wow, udah sampai konstruksi otak segala ini ya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja untuk Mam Samantha, dipersilakan waktu dan tempat. Oke, thank you. Terima kasih Mom Tania, terima kasih juga Orami, dan Mom semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Boleh kalau mau sambil makan nggak apa-apa. Mungkin sambil kenyang, sambil ngemil-ngemil gitu ya, apa yang disampaikan dan kita bahas malam hari ini justru lebih nyantol gitu. Karena dulu saya belajar gitu. Waktu saya kuliah itu hobi saya adalah belajar sambil ngemil. Kecuali di dalam kelas, nggak boleh sama dosennya soalnya. Oke. Kita perlu garis bawahi dulu Moms, mungkin juga ada dads juga yang nonton di sini, bahwa ketika kita membentak ke anak, apakah efeknya langsung membuat saraf di otak putus? Tentu enggak. Tapi kalau kita membentak setiap hari, setiap saat, mungkin itu akan meningkatkan resikonya lebih tinggi lagi. Dari banyak hasil penelitian, itu udah banyak yang membuktikan ketika seorang anak dibentak oleh orang dewasa di bawah usia 5 tahun, di mana dalam usia pertama ya, 0 sampai 5 tahun itu perkembangan otak itu berkembang sangat pesat, 95% udah optimal nih di usia dia 5 tahun. Optimalnya kapan? Nanti waktu dia remaja tuh.
Remaja sampai usia 25 sampai 30 tahun tuh dia baru sempurna pembentukan otaknya. Nah, yang jadi persoalan ketika dia lagi berkonstruksi, lagi berkembang gitu ya, otaknya lagi berkembang, lagi aktif-aktifnya, kepo, penasaran, mau coba ini, coba itu, gerak dan lain sebagainya, dibentak berulang-ulang kali, sarafnya yang tadinya nih posisi kayak gini nih, bayangin ini adalah kabel-kabel saraf di otak anak, dia harusnya nyambung nih, pas dibentak dia putus, terus nggak jadi nyambung. Dibentak lagi, tes nggak jadi nyambung. Dibentak lagi, tes nggak jadi nyambung. Akhirnya dia putus semuanya. Pas dia putus, bagaimana kita bisa menyambungkan ini lagi? Gitu, supaya dia jadi ada listriknya lagi, dia bisa tersalurkan. Apa yang dia pelajari di sistem saraf yang ini, bertemu dengan sistem saraf yang ini. Jadi informasinya bisa menetap di otak dan dia bisa menambah keterampilannya dia. Itu yang akan kita bahas gitu ya. Jadi bukan cuman dampaknya apa sih, waspada kesehatan mental gitu kan. Nah, ini ada slide-nya bisa kita sambil simak gitu di slide-nya apa aja sih sebetulnya. Pertama dampaknya gini, kalau kita membentak terus ketika kita nasihatin anak, kita bentak terus gitu ya momentannya, perilaku anak tuh bukannya yang kita harapkan dia jadi lebih baik, tapi justru makin buruk perilakunya. Lalu tadi perkembangan otaknya terganggu. Oke, nanti saya jelasin lagi deh, apa yang lebih kecil dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kecemasannya semakin berpotensi, depresinya juga bisa meningkat. Anak-anak kalau udah depresi nggak konsen belajarnya. Anak-anak kalau udah cemas, mau tampil, kalau di sekolah disuruh presentasi juga udah nggak bisa. Dia grogi aja, yang ada serangan panik ya. Kemudian berdampak juga pada kesehatan fisik. Iya, kenapa? Ya, nih ya, sederhananya kalau kesehatan fisik, dia bisa jadi bungkuk, dia bisa gini, ya nggak pede soalnya posturnya, postur tubuhnya dia nggak pede. Kemudian yang bahayanya apa? Bisa jadi obesitas atau bisa jadi Mmm, macem-macem ya, selain obesitas tuh apakah ada masalah-masalah fisik lain, jadi sering sakit, jadi daya tahan tubuhnya menurun, sering migrain atau darah rendah, dan lain-lain, macem-macem banget gitu ya. Kemudian anak juga mengalami psikosomatis. Nah ini dia masalahnya ada di mental dia, di pikiran atau di emosinya dia, tapi justru masuknya jadi ke gangguan fisik atau jadi sakit-sakitan. Dikit-dikit sakit, mau ulangan perutnya sakit, ya mau tampil jantungnya berdebar kenceng banget gitu. Nah di slide berikutnya nih kita bisa lihat perkembangan otaknya. Oke, nah boleh diperbesar. Nah di sini kita lihat ya, ada yang areanya ada kuning-kuning tuh dititikin kan. Jadi ini adalah suatu penelitian yang dia bilang gitu, dia menemukan ternyata kalau kita berperilaku abusive atau kekerasan secara verbal saja, kita yelling, kita membentak anak, menteriak-teriakin anak, ada namanya gray area di otak, itu dia jadi membesar. Nah, ketika gray area itu membesar, itu dapat mengecilkan area otak yang lainnya, kortisolnya mengecil, amigdalanya mengecil, prefrontal korteksnya mengecil. Efeknya jadi apa? Kalau efeknya anak jadi sulit meregulasi emosinya dia. Anak jadi sulit mengambil suatu keputusan. Anak jadi bawaannya adalah aku mau bertahan hidup. Jadi begitu dia rasanya dimarahin, dia jadi ngebentak orang tuanya lagi gitu. Bahkan nggak jarang nih kalau di kasus-kasus tertentu orang tua yang ngebentak anak, anaknya nendang orang tuanya. Akhirnya orang tuanya jadi makin kesel. Orang tuanya makin kesel, dijewer anaknya, dipukul pakai rotan, anaknya kabur dari rumah habis itu. Oke, nah di slide yang berikutnya, efek jangka panjangnya apa? Di sini masih dilihat dari perkembangan otak. Anak-anak jadi bisa punya kecenderungan mengalami yang namanya PTSD, post traumatic stress disorder. Coba kita cek slide berikutnya biar ada gambarannya bedanya apa. Nah, di gambar yang di sebelah kanan yang ada 4 gambar otak itu adalah titik-titik areanya. Yang terpengaruh apa aja sih? Oke, yang di sebelah kiri itu adalah prosesnya. Ya, proses yang
kita normal, nggak ada masalah, nggak punya rasa takut karena efek dibentak-bentak, sama yang merasa ada ancaman terus. Nah, anak yang sering dibentak dia akan ngerasa ada ancaman terus. Kayak gimana? Kayak seolah-olah dia hidup di medan perang. Anak-anak di medan perang itu otaknya sama perkembangannya seperti anak yang sering dibentak di rumah, walaupun bukan di daerah medan perang. Jadi kebayang ya kalau anak-anak di medan perang tuh gimana sih? Mereka stres gitu yang dilihat perang terus gitu kan. Nah itu si tadi bagian-bagian di otaknya dia mengecil, dia nggak bisa meregulasi, dia pakai otak bagian survival. Jadi kalau otak bagian survival, itu dia bertindak tanpa berpikir panjang. Oke, bertindak tanpa berpikir panjang. Kalau anak-anak udah kena PTSD, dia ngerasa takut berlebihan. Kalau udah masuk ke trauma, karena PTSD ini bagian dari trauma, anak-anak itu jadi gini, semua indranya, panca indranya dia bisa ngerasa takut. Kayak gimana? Baru dengar suara yang mirip mamanya, misalnya ya, dia langsung tegang. Itu udah gejala tuh. Oke, berarti panca indera telinga nih ya. Panca indera telinga. Oke. Dia misalnya, Hmm. dia tahu mamanya itu suka banget baju warna merah. Dia akan menghindari semua yang warnanya merah misalnya. Oke, panca indera mata ini yang Panca indera mata. Aroma, dia tahu misalnya ibunya tuh suka banget masak sambal. Dia akan menghindari sambal gitu karena baunya itu bisa mengingatkan dia saat ibunya marah. Ya, berarti ini penciuman hidung. penciuman hidung. Rasa makanan, ibunya suka banget makan kentang. Anaknya jadi benci banget sama kentang, nggak mau dia makan kentang. Oke, berarti panca indera perasa. Which Ya, itu adalah rasa lidah ya. lidah. Itu adalah skema-skema ketika seseorang mengalami trauma. Dia bisa munculnya tuh di mana aja. Apakah semuanya? Belum tentu. Ya, semuanya bisa beda-beda. Dan ini adalah proses yang lebih semrawut ya kalau kita lihat dari diagram ini. Bayangkan yang di gambar sebelah sini ya, yang cuman ada 2 gambar itu kan ketika di bagian atas yang A itu yang healthy. Jadi lihat garisnya itu semuanya satu arah, nggak ada yang putus-putus gitu ya. Sedangkan yang di bawah, bagian yang ada PTSD-nya atau ngerasa terancam, ngerasa takut. Nah itu proses sirkulasinya beragam, muter-muter gitu, dan ada titik-titik juga di situ. Jadi di sini dijelaskannya adalah anak merasa gini, ketika tadi dia ke-trigger gitu ya, kalau bahasanya sekarang kan ke-trigger sesuatu dari panca inderanya gitu, dia akan selalu teringat sama peristiwa ketika dia dimarahin. Contoh ya, lagi di sekolah, gurunya bilang gitu, kamu sekarang presentasi, gurunya kebetulan pakai baju warna merah. Itu dia langsung, aduh, aku bakal dimarahin nih, aku bakal dimarahin nih, aku bakal dimarahin. Itu yang tertanam di otak anak. Jadinya dia akan selalu nggak pede deh presentasi. Dia akan selalu merasa presentasi itu adalah aktivitas yang mengancam diri dia. Gitu. Nah, terus solusinya gimana? Oke, solusinya pertama nih ya, saat kita akhirnya menyadari, aduh, astagfirullahaladzim gitu ya, kok ngebentak anak gitu, padahal udah tahu ikut seminar ini, webinar itu, talk show, ya live ngeliatin konten, jangan ngebentak anak gitu ya. Terus tapi kebentak, aduh khilaf, aduh gimana ya, entar dulu. Ya, kita stop, kita jangan menyalahkan diri kita. Karena ketika kita menyalahkan diri kita jadi ngerasa malu, kita jadi ngerasa bersalah, dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, kita stop aja dulu. Stop semua aktivitas, kita tenangin diri kita dulu. Tanpa menghakimi diri kita.
kita introspeksinya lebih kepada kenapa hari ini aku nggak bisa nahan emosiku untuk marah. Lebih ke situ. Apa yang bikin trigger kita? Oke, di slide berikutnya, ini akan saya jelaskan lebih dalam lagi ya. Saat ibu atau moms membentak anak, menjauh dari anak itu adalah cara yang efektif dulu. Jadi pas kita sadar nih, kamu itu dasar anak gitu ya, kan kalau kita marah kan suka begitu ya pelampiasannya. Kita menjauh dulu. Kenapa kita menjauh? Kita mencari tempat yang aman dulu. Kita tidak melanjutkan memaki-maki atau membentak anak supaya anak dalam situasi dia tetap aman. Tapi pastikan ada yang jagain anak juga gitu ya. Oke, kemudian kita tenangkan diri kita dan introspeksi di sini. Apa yang bikin trigger? Apakah benar karena perilaku anak atau sebenarnya ada trigger lain dari diri kita waktu kita kecil, atau dari pasangan, atau dari orang yang kerja di rumah, atau dari kantor. Kita pahami dulu apa yang bikin kita sampai kelewat batas tiba-tiba membentak anak. Apakah membentak itu adalah cara yang efektif untuk ngasih tahu anak? Kita ingatkan lagi diri kita di situ. Udah tenang, ya, kita mulailah melatih anger management kita, meregulasi emosi kita. Dan latihan meregulasi emosi ini nggak bisa cuma 1 hari, nggak bisa cuma 1 minggu, 1 bulan. Latihannya setiap saat, yang nantinya usaha itu akan terlihat. Mungkin ada dari moms yang bisa berhasil dalam 3 bulan. Mungkin dari moms ada yang berhasil 1 tahun. Semuanya adalah proses, tapi kita bisa melihat makin lama kita jadi makin nggak perlu pakai teriak-teriak ke anak saat kita ngasih tahu anak. Oke, dan kita jadi bisa menerapkan yang namanya conscious parenting atau kita mengasuh anak dengan penuh kesadaran. Jadi latihan-latihan itu memang PR yang panjang banget. Oke. Minta maaf gak sih? Gitu. Moms itu paling sering nanya saya gini. Mbak Sem, Kak Sem, salah gak sih saya? Gitu. Abis bentak anak, abis marah-marahin anak, habis itu sih malam-malam saya datengin dia lagi, saya minta maaf gitu ya. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh, tapi harus ada improve-nya, harus ada peningkatannya juga. Kalau itu jadi kebiasaan, anak merasa apa? Maaf itu nggak ada harganya. Benar. Ya, ketika anak merasa maaf itu tidak ada harganya, dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya saat dia dewasa. Karena dia akan mengikuti pola itu. Nanti ketika dia salah sama orang lain, dia gampang. Minta maaf aja, nggak usah dibenerin, ya gitu aja. Ya. Dan ketika kita bicara tentang anak, kita bicara masalah generasi bangsa loh. Oke. Yang nerusin bangsa ini kan anak-anak kita nanti. Oke, banyak aktivitas juga bersama anak. Nah, banyak melakukan aktivitas bersama anak, ini tujuannya untuk apa? Untuk deposit emosional anak. Jadi tadi tuh, ya kalau kita teriak, sarafnya putus 1 misalnya, kita banyak main sama anak, sarafnya kan kembali, nyambung lagi, sebelum putus lagi yang lain gitu. Jadi nyambung lagi gitu. Nah, anak juga ngerasa gini, yang namanya tabungan emosi, kalau kita marahin anak 1 kali, kita ngebentak anak 1 kali, tapi kita cium anak 1 kali, peluk anak 1 kali, masakin anak 1 kali, bacain buku ke anak 1 kali, kita siapin kebutuhannya anak 1 kali. Ini dalam 1 hari nih, 1 bentakan, ini ibaratnya kita debit nih rekeningnya, kita debit. Tapi kita masukin tabungannya ada 5. Kalau 5 dikurangin 1 berapa? Tabungannya masih ada 4. Kalau tabungannya masih ada 4, akan menjadi dampak yang tadi enggak? Yang kita omongin di awal itu. Kemungkinan besar sedikit sekali. Ya, dan anak butuh trauma. Kenapa anak butuh trauma? Karena dia belajar daya banting, daya juang. Tapi trauma yang sedikit. Kalau traumanya banyak, dia
nggak akan bisa menjadi orang yang tangguh. Kenapa? Pada saat nanti dia dewasa, tiba-tiba nih dia kerja, dia dibentak-bentak sama bosnya. Dia kaget, dia langsung shock, dia bisa langsung jadi patung. Karena ada kejadiannya seperti itu. Jadi, boleh nggak? Ya, kita juga bukan manusia sempurna kan? Tapi tadi, yang penting adalah tahu batasnya. Tahu apakah kita membentak anak itu memang karena ini anak udah kebangetan nih 10 kali dikasih tahu nggak dengerin kita manggil, sini gitu, kita agak kenceng gitu kan. Tapi kita tidak melabeli atau memberikan kata-kata jahat, anak bodoh, atau apa gitu ya. Selama tidak Nakal, bandel gitu ya yang sering keucap ada ya. gitu. Ya, saat kita marah nadanya agak tinggi gitu. Itu memberikan variasi juga ke anak bahwa dunia ini bukanlah dunia yang sempurna ada di negeri dongeng gitu. Tapi dunia ini adalah dunia yang variasi, anak tahu. Tapi bukan kita terus-menerus tiap hari gayanya kayak gitu. Ya, anak jadi tahu. Oh, orang tuaku tuh ngasih variasi ke aku gitu. Itu untuk mengajarkan aku bahwa dunia ini sangat beragam, membuat aku jadi tahu, jadi siap. Tapi bukan berarti kita membentak anak setiap hari. Nah, kalau membentak anak setiap hari, itu tadi ya yang kita udah bahas tuh di awal. Oke. So, balik lagi gitu ya. Kalau kita bicara tentang efek setelah kita membentak anak, terus anak masih nangis-nangis gitu karena kita bentak. Kitanya udah tenang belum? Kalau kita udah tenang, kita balik lagi ke anak. Oke, kalau kita udah tenang, balik lagi ke anak, kita ajak dia ngomong juga. Kita tenangin dia. Oke. Dia gimana perasaannya? Dia gimana sekarang? Udah tenang belum? Gitu. Kita cari di tengah-tengah solusinya seperti apa. Itu juga akan mengajarkan anak bagaimana dia meregulasi emosinya dia. Dia akan melihat, oh orang tuaku yang tadinya langsung ceplas-ceplos marah, bentak-bentak, sekarang agak enak nih ya buat diajak ngobrol. Anak akan jadi terbuka. Ada apa-apa akan ngasih tahu ke orang tuanya, akan minta tolong sama orang tuanya daripada ke orang lain. Nah, berikutnya komunikasinya terus gimana ya? Kita kan kalau lagi marah ya marah gitu. Terus gitu kan. Terus harus gimana komunikasi ke anak supaya anak nurut, supaya nggak pakai dibentak. Ya, waktu kapan gitu saya bikin konten di Instagram, banyak yang komen, aduh anak saya emang nggak mempan, dikasih tahu pakai cara asertif gitu, harus gayanya tangan di sini dulu sambil bentak-bentak, kamu yang Sambil tunjuk-tunjuk ya. itu Mbak Sem katanya gitu kan. Kalau kayak caranya Mbak Sem mah nggak bisa. Hei, ya jelas lah pakai cara saya baru 1 kali dicoba. Ya nggak bisa. Sedangkan anak mungkin umurnya udah 5 tahun, udah 6 tahun, udah kebiasaan bertahun-tahun pakai cara yang tangan di pinggang, satu ke atas. Gitu. Jadi dia menunggu momennya, nunggu momen ibunya tangannya di pinggang, tangannya ke atas. Gitu, sambil suaranya tinggi. Jadi kalau kita mau merubah, kita merubahnya dengan bilang ke anak, Mama mau berubah, mau ngomongnya lebih baik sama kamu, ya, gitu. Jadi kalau gaya kok Mama ngomong agak beda sekarang, nggak pakai tangan di sini, di pinggang, kamu perlu dengerin Mama juga ya, gitu. Tapi kita suaranya masih kenceng, tuh. Jadi kita rubah dulu dari body language-nya kita. Oke, cara komunikasi kita, bahasa tubuh kita tuh kita rubah dulu dikit-dikit. Yang tadinya tangannya nunjuk-nunjuk, nah tangannya disingkirin dulu. Oke. Nah, kalau kita body language-nya udah body language yang kalem gitu ya, walaupun nggak mungkin sekalem saya gitu kan. Agak kalem, nggak pakai nunjuk-nunjuk, nggak pakai tangan di pinggang gitu. Nah, baru kita atur intonasi suaranya. Kita kecilin. Kalau intonasi suaranya udah kecil gitu, kita nggak usah pakai teriak-teriak lagi, anak udah dengerin, baru kita latihan
cara komunikasinya. Nah, kayak apa cara komunikasi? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, Mam Samantha, tadi kan bilangnya untuk 5 tahun udah nggak mempan, 6 tahun udah nggak mempan. Nah, berarti harus memulai untuk memberikan anak tahu ini kita dalam keadaan marah nih gitu. Ini kita dalam keadaan tegas nih. Itu di umur berapa ya kira-kira untuk membuat anak ini tahu bahwa wah, mamaku lagi marah nih kayaknya ya. Wah, aku udah stop dulu nih. Umur berapa? Apakah 1 tahun kah? Atau di bawah 1 tahun? Sebenarnya sih dari kapan aja kita bisa melakukan itu. Kita bisa bilang sama anak bahwa, "Hey, mama tuh lagi marah." Itu aja udah beda kan, Mom Tania. Ya, ya. Heeh, heeh. "Hey, mama tuh lagi marah," gitu. Tanpa perlu teriak. "Mama marah loh kalau kamu melakukan ini." Itu udah nunjukin kita marah. Tanpa perlu kita bentak, mengancam, apalagi kasar gitu ya, nyubit, mukul pantat anak, atau kepalanya ditoyor gitu. Gitu. Jadi cara komunikasi kita menjelaskan, kita menarasikan. Mama tuh marah sama kamu, mama tuh kesel, sebel, kamu tuh dikasih tahu susah banget gitu. Itu nggak apa-apa kalau kita ngomong begitu, ya. Tapi kita ada pesan di situ bahwa kita tuh selain marah, kita frustrasi. Dan saat kita menjelaskan itu ke anak, anak dengar, dia akan merasa gini, oh iya, si mamaku tuh punya perasaan juga ya gitu. Tapi anak-anak lagi, mereka kan egosentris ya, semuanya dia pikirin sendiri kan. Jadi kalau di bawah usia 5 atau 6 tahun, kita pakai cara yang menjelaskan, ngasih pemahaman, pertanyaan reflektif kayak yang ada di layar ini saya tulis gitu kan. Biasanya nggak terlalu mempan. Jadi dikasih taunya dengan diajak main, pura-pura, dibacain buku, nyanyi lagu sama-sama, ngajarin beres-beres, "Yuk beres-beres yuk," sambil nyanyi lagu yang temanya tentang beres-beres gitu. Memang kita perlu jadi lebih kreatif. Kemudian kalau kita mau menjelaskan, jelasin ke anak itu nggak bisa panjang lebar kayak saya tadi jelasin otak gitu ya. Kita jelasin ke anak tuh kalimatnya sederhana. Sederhana pakai bahasanya anak. Oke, kita kasih pemahaman. Pemahaman biasanya anak akan lebih paham kalau ada gambarnya, ada visualnya. Kemudian pertanyaan reflektifnya. Kayak gimana sih pertanyaan reflektif? Nah, kamu capek ya? Itu kan reflektif. Kita nanya kan, kamu kalau main bola di luar rumah terus, kira-kira tetangga di sekitar kita ngerasa terganggu nggak? Supaya anak jadi berpikir gitu. Bukan kita kasih tahu terus satu arah. Dan jadi kita tuh ceramah. Tapi kalau kita kasih pertanyaan, anak akan berpikir, ganggu nggak ya? Nah, kamu udah belajar belum? Besok jadwalnya apa? Jadi, jadwalnya besok ini dia jadi teringat kan? Kalau kita ngasih tahu, ayo kerjain PR. Nah, kalau cuman kerjain PR kan dia jawabnya entar gitu. Entar lagi main gitu kan. Tapi kalau kita nanya, besok jadwalnya apa aja? Mata pelajaran apa yang masih ada PR belum dikerjakan? Lebih spesifik. Dia punya refleksi dari pertanyaan kita, akhirnya dia ingat. Oh ya, aku harus lihat nih buku agenda sekolahku. Harus cek apa aja. Oke. Kemudian ketika kita berkomunikasi sama anak, kita anak perempuan sama laki-laki itu harus kita bedakan. Anak laki-laki biasanya ya kalau momsnya yang nasehatin itu tetap ya posisi sejajar nih ya, kepala mata tuh harus saling ketemu. Jadi kalau anak berdiri kita duduk posisinya. Kalau mau duduk sama-sama duduk. Oke, sama-sama kita lihat sejajar. Kemudian kita lihat nih kalau anak laki-laki telinganya deket telinga. Oke.
Ini kita kasih tahu gini, gini, gini. Dan biasanya kalau anak laki-laki dikasih taunya harus lebih sederhana, nggak bisa panjang. Oke, yang praktis aja. Oke, kayak ngasih tahu ada buku panduan. Buku panduan kan sederhana ya kalimatnya ini, udah kayak gitu. Habis setelah ngasih tahu, kita peluk tuh anak-anak, ya. Kita usap kepalanya. Kalau anak laki-laki gayanya biasanya lebih santai. Lebih santai tuh. Kalau kepala tuh gitu ya, diginiin. Tuh misalnya gitu ya. Nanti tergantung kondisi di rumah anak-anak gimana. Kalau anak perempuan, kita ngasih taunya sambil bisa kita pegang tangannya, ya. Bisa sambil kita elus-elus. Kita lihat matanya, bisa lebih panjang penjelasannya. Habis itu kita peluk, kita usap-usap bagian punggungnya anak perempuan. Biasanya gitu. Itu bisa lebih terekam di otak anak. Cara yang lain yang bisa dilakukan, baik untuk anak laki-laki atau perempuan, adalah sebelum tidur. Nah, tapi sederhana, satu kalimat aja deh. Pas dia lagi mau ngantuk-ngantuk itu tuh. Nah, besok lebih rajin ya belajar ya. Terus dia tidur kan, dah, tuh. Besok tiba-tiba, kok dia lebih rajin ya, gitu. Kita nggak marah-marah. Oke. Maka kenapa penting sekali sebelum anak akil balik, orang tua itu menemani proses tidur anak. Dengan kegiatan baca buku bersama, cerita bersama. Kalau Bapak Ibu kan pilotok namanya, anak-anak juga pilotok gitu, tapi dibacain buku atau ngobrol gitu. Tadi ngapain aja, lalalala. Kenapa sebelum tidur? Karena vibrasi suara kita itu menenangkan hati anak saat sebelum tidur. Nah, jadi masuk deh tuh ke otaknya dia. Jadi bukan pas kita habis ngebentak anak kita langsung astagfirullah dan kita langsung datengin anak dan kita minta maaf, nangis-nangis gitu. Enggak. Tapi kebiasaan yang sebelum tidur itu rutin dilakukan, bukan cuma setelah kita membentak anak. Itu baru akan menjadi efektif dan optimal, bisa membuat anak menjadi tangguh karena kebutuhan emosinya tercukupi, juga anak merasa bahwa aku tuh bukan jadi tempat pelampiasan orang tuaku untuk marah saja. Gitu, Mom Tania. Ih, gimana Mams? Udah langsung jelek-jelek semua ya? Udah langsung, aduh, iya sih. Oh, aduh, iya ini kemarin aku gini gitu ya, Mam ya. Semua pada setuju ya langsung. Wah, rasa bersalah nih berarti selama ini seperti itu nih, Mam Samantha. Mhm, mhm. Tuh. Ini aku bacain juga nih chatnya ada yang, iya Mm-mm. benar gitu, kalau habis marahin anak tuh ngerasa bersalah banget. Kalau misalnya marah, terus kita udahlah daripada marah, daripada mulut ini keluar kata-kata yang nggak ngenak buat anak gitu ya. Terus kita diem. Nah, diem ini kira-kira untuk mau ngobrol lagi sama anak nih gimana untuk memulainya ya, Mam ya? Apakah anak ini masih merasa, aduh, mama aku mau ngomong nih, jangan-jangan mama aku mau marah nih karena tadi belum marah gitu, atau ah kayaknya udah lupa kali ya gitu. Gimana tuh, Mam? Kayaknya udah lupa gitu ya. Jadi gini, Mhm. sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu ada akronim dari NUTS. NUTS itu kan NUTS ya, NUTS. N-nya ada novelty atau sesuatu yang baru, U-nya unpredictable ya, kita nggak bisa memprediksi itu bakal terjadi gitu. T-nya itu threat atau kita merasa itu adalah ancaman buat ego kita ya, jadi kita merasa bahwa kita dipertanyakan nih kemampuan kita untuk mempertahankan diri atau untuk mengarahkan anak. Kemudian S-nya adalah sense of control. Jadi kita ngerasa dikit banget atau bahkan nggak bisa mengontrol anak sama sekali atau situasinya. Nah, di dalam research dari Lupin ya tahun 2009 dan tahun 2000 juga ada, jadi ini ada beberapa kali penelitian, itu dia bilang gitu, ternyata hasil research penelitiannya memang secara spesifik bahwa situasi-situasi yang
penuh tekanan, situasi-situasi yang bisa menstimulasi kita. Otak tuh jadi kayaknya responsnya bukan respons kita berpikir harus ngapain, tapi pokoknya survive aja dulu gitu. Hmm. Nah, itu akan membuat kita semakin ada di dalam kondisi yang NUTS tadi. Jadi kalau kebayangnya gini ya, contoh nih, anak main bola gitu ya, terus bolanya kena jendela tetangga. Kita gimana coba? Kena jendela tetangga baru, ya kan? Kita shock nih. Aduh, harus ganti jendela tetangga gitu kan. Unpredictable, nggak bisa kita prediksi. Oke. Ya, rugi deh gitu ngeluarin kantongin duit lagi nih gitu kan. Threat-nya merasa terancam gitu. Aku tuh bukan ibu yang baik ya. Pasti aku nanti dimarahin ya sama tetangga, diomongin nih. Kamu gimana sih ngasuh anak begini, begitu, begini. Ya kan, kita jadi malu kan, merasa bersalahnya di situ. Kemudian kita merasa kita sense of control-nya nggak ada, kita nggak punya kontrol. Kenapa? Itu anak tuh harusnya dikasih tahu nurut, kenapa dia malah terjebak di situ, jadinya begini deh. Gitu. Jadi karena itu kita jadi susah justru untuk nggak bentak-bentak tuh justru susah. Dan di situasi pandemi ini kita ngalamin ini semua kan, NUTS ini, itu akan semakin membuat kita beresiko membentak-bentak anak. Gitu. Dan dari hasil kalau nggak salah kemarin atau tadi pagi ya, di salah satu stasiun TV itu dibahas, memang angka atau tingkat orang tua membentak anak itu sangat melonjak tinggi selama masa pandemi ini ya, karena kita sebagai seorang ibu merasa stres. Ya kita nggak tahu kita harus ngapain sih gitu. Makanya penting banget komunitas dari Orami ini mengumpulkan ibu-ibu, kita belajar lagi, kita saling menguatkan ya di sini gitu, supaya bisa dapat insight, bisa ya balik menyayangi diri, peduli lagi, dan akhirnya bisa lebih sabar lagi menghadapi anak-anak. Betul. Oke, kita sekarang lanjut ke Q&A ya, Mams Samantha. Jadi untuk para moms yang namanya saya sebutkan, ini bisa langsung meng-on-kan kameranya untuk bisa langsung tanya dengan Mams Samantha. Oke. Ini sudah ada Danisa Agustriani. Adakah Mom Danisa? Siap-siap kita pin ya, bisa langsung ditanyakan ke Kak Sam. Nah, ini saya bacakan nih. Kak Sam, gimana kalau kebalikannya? Anak duluan yang suka teriak-teriak, dan anger-nya itu tinggi banget. Sampai akhirnya aku pun kebawa teriak. Jadi orang tuanya pun kebawa teriak. Betul seperti itu, Mam Danisa? Sebentar, masih mute. Mam Danisa. Hello. Halo, selamat malam, Kak Sam. Selamat malam. Benar ya, yang baru saja saya sampaikan ya, Mam Danisa? Benar-benar. Jadi justru orang-orang semua keluarga juga kayak ngerasa ini ibunya udah sabar gitu. Terus ayah apa itu mungkin efek terlalu dimanja atau gimana tuh Kak Sam? Jadi si anak emosinya justru lebih tinggi dari kita orang tuanya gitu. Jadi sih pertanyaan aku. Silakan Kak Sam. Iya, pertanyaan bagus ya. Gimana kalau anaknya yang suka bentak-bentak? Sama tuh, ya berarti bisa jadi dia memang lagi mengalami stres, dia jadi bentak-bentak, atau dia lagi latihan vokal. Prinsipnya gini, ketika anak sering membentak-bentak, pasti akan mempengaruhi orang di sekitarnya jadi ikut bentak-bentak juga. Kenapa? Kita ngerasa frustrasi. Gimana cara diemin anak? Dan pada saat kita berusaha untuk mencoba-coba trial and error untuk bisa menghentikan anak teriak-teriak, kok yang efektif pada saat kita teriak juga ya. Akhirnya itu jadi proses pembelajaran kita bahwa aku teriak juga. Setiap anak teriak, aku teriak. Mungkin pada saat yang pertama efektif itu, anak kaget. Oh, kok orang tuanya ikutan teriak ya? Tapi ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari juga. Satu sisi, kalau anak suka bisik-bisik gitu ya, saya pada ngomong sama anak itu juga bisik-bisik. Saya ngikutin, saya jadi mirror-nya dia, jadi cerminnya dia. Oke.
Ketika anak teriak-teriak, mungkin kita harus teriak dulu, tapi bukan kita selesai di teriaknya. Diteriak, kita terus suaranya menurun, melandai, Oh, jadi merdu lagi. Itu akan mengajak anak yang tadinya bentak, teriak-teriak, dia turun juga. Nah, proses pas turunnya itu harus dipastikan kita berhasil. Jangan kita stop di teriak. Jadi misalnya anak teriak itu, ah gitu. Terus kita ikutin kan, ah gitu. Terus kita ada selesainya di mana? Bukan selesai cuma di ah gitu. Selesainya di mana? Ada teriak-teriak ya. Gitu. Nah, dibikin pas turun, pas terakhirnya itu dibikin turun. Itu untuk ngebawa dia untuk ngikutin. Jadi dia tahu kita figur otoritas, kita ngarahin dia dengan cara mirroring, habis itu kita turunin suaranya. Oke, berarti kita main intonasi nada aja berarti ya, Mam ya? intonasinya dulu. Oke, makasih Gimana? banyak Bisa Kak sudah Samantha. terjawab ya. Oke, Terima kasih, selanjutnya Kak. sama-sama. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Ini ada Mbak Nur Laila yang ada di Semarang. Hai Mbak. Hai. Mau saya bacakan atau Mbak Laila sendiri yang mau tanya nih? Bisa dibacakan saja. Oke, saya bacakan ya. Iya. Jadi Mbak Nur Laila di Semarang ini tanya gini, Mam Samantha, mengenai dampak membentak anak, apakah juga ada sisi positifnya? Soalnya kalau kita lihat orang tua zaman dulu nih ya, bukan hanya membentak anak, bahkan sampai yang namanya memukul anak. Setelah besar, emang nggak jarang nih ada yang mentalnya udah terbentuk menjadi kuat. Bahkan sampai ada yang merindukan momen-momen itu. Mohon pencerahannya, Mam Samantha. Ya, kita perlu tahu zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu kita hidup di zaman yang susah. Nggak ada sosial media, nggak ada ancaman kejahatan seksual, nggak ada penculikan anak. Oke. Dan kita kenapa nggak ada? Kita hidupnya lagi zaman perang kok, berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan, ya. Mau nyari makan aja susah, ngantri beras, ngantri sembako zaman dulu ya, zaman waktu perang itu kan. Jadi efeknya gimana? Efeknya untuk meningkatkan jumlah penduduk, maka programnya apa? Banyak anak, banyak rezeki. Itu tagline-nya zaman dulu. Dibuatlah anak sebanyak-banyaknya kan? Nah, satu keluarga bayangkan, 9 anak, 10 anak, bahkan ada yang 12 anak gitu. Mereka orang tuanya mau gimana? Ya mereka udah berkompetisi sendiri di situ. Ya, kalau ada anak yang beda akan dihukum sama orang tuanya. Iya, akan dihukum. Tapi apakah mereka akan punya hidup yang baik-baik saja? Belum tentu. Gitu. Lihat deh dari 9 kakak beradik pasti ada yang jadi orang, pasti ada yang mohon maaf nih ya, hidupnya biasa-biasa aja gitu dibanding yang lain. Oke. Kita bisa melihat dari analisa yang jadi oke gitu ya, dia sukses dan lain sebagainya. Dia termasuk anak yang dimarahin dan sering dihukum nggak sama bapak ibunya? Dari hasil risetnya sih enggak. Sedangkan anak yang dicap dari kecil dia anak nakal, sering dihukum sama bapak ibunya, kemudian dia pada saat kerjanya biasa aja, nggak seperti kakaknya yang satu orang ini sukses gitu ya. Ternyata itu adalah hasil dari hukuman yang negatif, makanya sudah tidak dianjurkan lagi dalam parenting untuk menghukum anak. Gitu. Kita menggunakan yang namanya konsekuensi, ya. Ada yang bilang seorang jenderal yang lembut hatinya nggak akan bisa membuat anggotanya, ya prajuritnya itu juga sukses berlawan di medan tempur. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi kekerasan itu bisa, bukan kekerasan. Kekerasan itu ada dengan hukuman, tapi kalau dengan konsekuensi, kita menjelaskan dengan hal yang benar. Misal, anak jatuhin makanan, dia harus ambil sendiri makanannya, dia bersihin. Itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman itu anak jatuhin makanan, kita suruh dia berdiri ngadep tembok. Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Anak nggak mau belajar, kita kurung di dalam gudang, di dalam kamar mandi.
Ada hubungannya nggak? Enggak. Kalau konsekuensi apa? Anak nggak mau belajar, kita suruh dia belajar. Belajarnya yang biasanya dia 1 hari 1 jam, kita suruh dia 2 jam. Karena kemarin dia nggak belajar. Hari ini harus dibayar dong hutangnya. Itu dia menjadi belajar bertanggung jawab. Oke. Kemudian, apakah ada keuntungan dari membentak? Tadi saya udah sebutkan juga, ada keuntungannya ketika kita membentak sesekali ke anak, bukan setiap hari ya. Sesekali kita membentak itu bisa jadi anak tahu situasi sosial di luar dari rumahnya sangat beragam. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita membentak itu dilakukan dalam setting pretend play atau bermain pura-pura. Kita main pura-pura yuk. Aku jadi polisinya, kamu jadi penjahatnya. Nah, pas anak jadi penjahatnya, kita jadi polisi, kita teriak-teriak sama dia. Jadi dia nggak merasa bahwa dia lagi diteriakin sama orang tuanya, gitu. Gitu. Gimana Mbak? Mbak Nur Laila yang ada di Semarang, sudah terjawabkah? Iya, sudah Mams. Makasih ya Mams ya atas jawabannya. Iya, thank you. Ada satu lagi nih pertanyaan terakhir ya, Mam Samantha. Ada Meti Aditya Mulyani. Manakah Kak Meti? Boleh untuk dinyalakan kameranya. Sambil menunggu untuk dinyalakan kameranya, saya bacakan pertanyaannya, Mam Samantha ya. Gimana caranya menghadapi anak kurang dari 5 tahun yang suka bentak ditambah berkemauan keras atas pilihannya sendiri. Contohnya nih, saat anak ini ingin mempertahankan barang kepunyaannya yang ingin direbut orang. Gitu ya, Mbak Meti? Iya benar Mams. Oke, Gimana tuh silakan, Mas? Mbak Samantha. Ya, Kita itu harus gimana? Contohnya dia mau mempertahankan barang miliknya, nggak boleh dikasih ke orang lain. Ini nunjukin dia punya otoritas terhadap dirinya dan dia lagi merasa terancam. Kalau nanti diambil barangnya, aku masih bisa pegang barangku nggak? Aku nggak mau gitu bagi. Ya, padahal kita mau ngajarin dia untuk konsep berbagi mungkin ya. Berbagi, sharing, kok ini anak nggak mau ya gitu. Kita bisa pakai konsep waktu. Kita bisa ajarin dia untuk berbagi pelan-pelan gitu. Jadi dia perlu merasa yakin bahwa dia nggak akan kehilangan barang miliknya. Konsep berbagi pelan-pelan tuh kayak gimana? Let's say ya, yang biasanya dia mau bagi apa? Makanan mau nggak? Tuh. Kalau dia Makanan mau, mau. nah kalau dia mau Mainan mungkin ya. kita Paling kasih, mainan gitu. kita kasih dia makanan. Ini makanannya gitu. Jadi simulasi gitu ya, ada kakek nenek atau ada keponakan-keponakan yang lain gitu kan. Ini bagi-bagi gitu. Ini bonekanya mainannya mama pegang dulu ya gitu. Pokoknya enggak ada yang pegang deh. Pokoknya mama yang pegang gitu. Kamu kasih ini ya gitu. Kita tuntun dia. Ya, kita tuntun dia, kita kasih gitu kan. Tapi bukan habis itu kita langsung kasih mainannya ke orang lain. Kita bikin dia percaya dulu. Dia bisa percaya bahwa mainan itu nggak akan hilang. Oke. Ya, nanti kalau dia udah oke, dikasih, mamanya kan ngikutin tuh sambil nganterin dia juga, ngasih makanan-makanan gitu kan. Nanti begitu kasih lagi mainannya ke dia. Nanti kalau udah terbiasa sama itu, mulai pegang, tapi orang lain boleh pegang ya. Kamu di sini nggak akan hilang kok, Nak. Ya mungkin sambil dipangku sama kita, sambil kita pegangin dari belakang gitu. Tenang, kamu nggak akan hilang gitu. Ini cuma mau pegang aja nih. Pegang sebentar. Nah, udah ya, pegang sebentar ya gitu. Jangan langsung dikasih. Nah, lama-lama dia akan mengerti, akan paham bahwa orang lain itu cuma pinjem, bukan ngambil. Karena anak-anak sering berpikir secara egosentris, itu akan diambil, dirampas dari dia. Itu yang bikin dia nggak mau berbagi. Dia perlu yakin bahwa ini cuma dipinjam. Gitu. Oke, makasih Mams jawabannya. Terima kasih ya, Mams Meti. Oke, Ya. terima kasih yang sudah bertanya. Kita sekarang ke games ya, Mams. Yuk, siapa yang mau nih voucher belanja di Orami total senilai Rp500.000 untuk 5 Mams yang masing-masing mendapatkan Rp100.000. Syaratnya, pastikan sudah follow Instagram @oramiparenting,
@orami_id, @orami.circle, @orami_promo, dan juga TikTok orami_id. Plus subscribe YouTube-nya ya di Orami Entertainment. Pastikan juga akun Instagram Moms tidak di private, oke? Format untuk menjawab adalah nama akun Instagram, spasi domisili, spasi jawaban. Contohnya nih, @ermiliatania, spasi Jakarta, spasi jawabannya apa. Nah, saat ini Moms bisa langsung cek di kolom chat, karena panitia sudah memberikan link artikel Orami, jadi kami harapkan para moms untuk membuka link itu sekarang juga. Coba saya cek ya. Tuh, udah dikasih oleh adminnya, oleh panitia untuk linknya, karena kami akan memberikan pertanyaan yang jawabannya bisa dicari di artikel itu ya, Mam. Silakan. Yang terakhir, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Oke, sudahkah dicek linknya? Bisa, Mams? Oke, saya masih menunggu nih. Apakah ada jawabannya bisa dicek? Silakan. Oke. Bisa ya? Oke, bisa. Oke, thank you, Mams, untuk jawabannya. Jadi sekarang sudah siap ya? Untuk pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu dampak dari membentak anak. Yuk, langsung cari tahu jawabannya di artikel Orami yang linknya sudah dikirimkan oleh panitia pada kolom chat dengan format jawabannya ini ya, nama akun Instagram, spasi domisili, spasi jawabannya. Karena bagi 5 orang terpilih dengan jawaban paling tepat akan memenangkan voucher belanja senilai Rp100.000. Oke, nggak cuma jawabannya aja yang benar, tapi formatnya juga tepat, Mams. Sudah banyakkah yang jawab? Saya cek dulu di kolom chat. Wah, gercep-gercep ini ya, Mamsnya. Yuk, masih ada waktu, saya tunggu, Mams. Ya, pastikan juga untuk tidak memprivate akun Instagram. Karena nantinya nih pemenang akan dihubungi melalui via DM Instagram kepada para Mams yang beruntung. Oke, jadi ini nggak cuma jawabannya yang tepat, ya, nggak cuma jawabannya yang cepat, tapi juga formatnya harus tepat ya, Mams. Dan format benar, jawabannya tepat, dan juga kecepatannya udah paling gercep dari Mams yang lain, ini pasti berhak mendapatkan voucher dari Orami senilai Rp100.000. Kalau 5 orang berarti total hadiahnya Rp500.000. Oke, juri sudah mengumumkan beberapa nama. Oke, saya cek lagi untuk pertanyaannya. Sebutkan salah satu dampak dari membentak anak. Jawabannya adalah, ini salah satu aja ya, Mams, karena jawabannya juga banyak. Kalau Mams menjawabnya salah satu, berarti Mams benar. Yang pertama, jawabannya anak menjadi tertutup. Yang kedua, anak menjadi pemberontak. Yang ketiga, anak tidak percaya diri. Dan yang keempat, trauma jangka panjang. Nah, untuk Mams yang sudah berhasil menjawab salah satu aja dari jawabannya tadi, berarti Mams berhak mendapatkan hadiah. Dan sudah saatnya saya akan umumkan siapakah yang beruntung di malam hari ini. Selamat untuk, wah nggak ada yang dari Jakarta loh, ini pemenangnya ya. Yang pertama ada @minimalita yang ada di Bogor. Congratulations, Mam. Yang kedua ada @Nafida yang ada di Subang. Kemudian ada yang dari Gresik nih, @Aini_Masula, ini yang ketiga. Yang keempat ada Trinovita dari Sukabumi. Dan yang terakhir ada @Safarhome di Bogor. Jadi yang menang ini Bogor 2, Subang 1, Gresik 1, Sukabumi 1. Saya ulang ya, @Minimalita, @Fidah_Nafida, @Aini_Masula, @Trinovita, dan yang terakhir adalah @Safarhome. Ya, selamat, congratulations untuk para pemenang semuanya. Pastikan sudah follow sosial media Orami dan juga akun Instagramnya tidak di private ya. Karena pihak Orami ini akan menghubungi Anda para pemenang ini via DM Instagram. Sekali lagi selamat untuk para pemenang, masing-masing mendapatkan voucher senilai Rp100.000 dari Orami. Dan juga buat Mams yang belum beruntung, belum menang pada games hari ini, nggak usah berkecil hati ya Mams. Karena Mams tetap bisa belanja dengan potongan harga menggunakan voucher up to hingga Rp25.000 dengan kode voucher spesial webinar tanpa
minimum payment ya yang ada di bawah ini Mams. Tuh, potongan harga sampai dengan 25.000 khusus peserta parenting classroom. Nah, ini ceknya di shopping area dengan memasukkan kode voucher spesial webinar. Hurufnya besar semua. Oke. Jadi khusus ini vouchernya dipersembahkan oleh Orami untuk para peserta webinar. Yuk Mam, tunggu apa lagi? Kita belanja yuk. Akhirnya emang kalau ngomongin soal waktu nggak kerasa juga nih Mams ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Mams yang telah mengikuti acara pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Mams Samantha Elsener yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Thank you Mams Samantha. Nah, untuk Mams Samantha sendiri adakah yang ingin disampaikan kepada para Mams dan juga Dad yang ikutan di malam hari ini? Nah, terima kasih juga Mom Tania udah menjadi MC moderator sekaligus ya hari ini. Seru banget. Pertanyaannya juga dari para moms itu di luar dari ekspektasi saya, keren-keren semua. Selamat juga yang pada dapat hadiahnya. Kemudian untuk closing statement-nya dari saya, yang penting gini, kita pahami, kita kenali. Kita tuh kalau udah sering marah-marah, berarti kita udah waspada stres atau burnout. Oke, kadang kita nggak menyadari bahwa ketika kita marah-marah tuh ya refleks aja kayaknya anak ini emang harus dimarahin. Padahal bisa aja kita nih yang perlu healing dulu. Apakah healingnya punya me time? Kita ya intinya kita memberikan self love lagi, self care lagi ke dalam diri kita. Kita ya pasti sama anak kita jadi lebih sabar lagi, lebih woles lagi, jadinya bisa lebih seimbang lagi dalam pengasuhan ke anak-anak. Terus jangan semuanya dipikirin, dibebanin sendirian. Oke, kalau emang saatnya butuh bantuan, carilah pertolongan yang memang sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan. Oke, sudah cukup sangat jelas sekali ya ilmu yang diberikan oleh Mam Samantha dan benar-benar setuju ya Mam semuanya. Wah, hari ini kita benar-benar mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk para moms dan juga dad untuk anak-anak kesayangan kita. Oke, aku ingatkan sekali lagi untuk moms yang ingin belanja ya, promo belanja kebutuhan si kecil serta keseruan lainnya terus kunjungi playdate.orami.co.id karena akan banyak nih keseruan di Orami Playdate Festival yang akan berlangsungnya nih ya dari tanggal 16 Maret kemarin sampai 16 April 2022. Masih panjang waktu kita, Mams. Pastinya acara ini disponsori oleh Nutrilon Royal. Terima kasih saya ucapkan kepada para media partner kami. Ada Kumparan Mam, ada Mother and Beyond, ada Nakita, ada Nova, ada Sajian Sedap, Grid.id, Majalah Mombi, Dahlia FM, Smart FM, Sonora, Motion FM, dan juga Harian Terbit. Terima kasih Mam Samantha, terima kasih para mam semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya Tania Ermilia pamit undur diri, sampai bertemu di event-event Orami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.